Terima kasih pemirsa, Anda masih setia tentunya bersama dengan kami di PTV Show. Kita ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Masih barengan sama Irma di sini pemirsa. Kita masih ngobrol tentang komunitas peduli depresi Indonesia. Pemirsa jangan sampai kemudian kita sampai pada tahap depresi begitu ya. Ingat-ingat saja bahwa ya masalah itu pasti ada, bersedih sejenak mungkin saja, tapi bukan untuk berkepanjangan. Jangan pernah takut sendiri, beralihlah sejenak ke depan begitu ya, temukan orang-orang dan berbagilah kebahagiaan terhadap sesama, maka bahagia itu juga akan menghampiri kita. Nah, Mbak Sis, ini kalau komunitas peduli depresi Indonesia, jadi satu pertanyaan juga kemudian, apakah kemudian orang-orang yang tergabung dalam grup ini adalah semua orang yang mengalami depresi atau bagaimana? Eh, Beragam sih Mbak, ada yang memang penderita depresi, ada orang-orang yang peduli, ada orang-orang umum yang memang mungkin keluarganya menderita depresi. Oke. Nah, di sini pemulihan depresi itu kan sebenarnya selain pengobatan dan psikolog kan tergantung ke diri sendiri, mau nggak berubah mindset, semangat, kegigihan untuk terus berusaha gitu, itu yang menentukan. Juga sebenarnya kita ingin dengan adanya komunitas peduli depresi ini untuk edukasi kepada masyarakat juga bahwa depresi itu adalah gangguan perasaan, kesedihan yang mendalam, dan kalau cepat ditangani itu bisa sembuh dan pulih. Apalagi kalau kita ada keinginan, ada dukungan itu cepat pulihnya. Tapi kalau kita biarkan berlarut-larut dia akan menjadi-jadi. Juga untuk merubah persepsi dari di masyarakat depresi itu apa gitu. Apalagi kalau udah berat depresinya itu kan dia keinginan bunuh dirinya kuat. Nah orang pikir kurang iman dan segala macam. Mereka tahu enggak apa yang terjadi tekanan-tekanan sama orang depresi ini. Nah mereka nggak memahami apa yang terjadi dan segala macam. Mereka cuma menghakimi. Nah, saat terjadi bunuh diri itu bisa dicegah sebenarnya dengan kepedulian. Karena orang itu sebelum dia melakukan bunuh diri, dia melakukan memberi sinyal-sinyal, misalnya dia mengatakan sudah lelah hidup atau putus asa atau mengatakan pengen bunuh diri dan segala macam, itu udah tanda-tanda gitu. Jadi kalau kita peduli dengan lingkungan dan segala macam, bunuh diri itu gak akan terjadi gitu. Jadi butuh dirangkul, butuh kepedulian kita, butuh didengar dan segala macam. Nah nanti kita bimbing dia untuk gimana dia pulih, bukan dibiarkan karena mereka betul-betul butuh dukungan. Nah lantas bagaimana ketika kita menemui misalnya ya rekan kita mungkin yang kita lihat seolah sedang dalam masalah besar begitu ya, kan ada kemungkinan juga dia mengalami masa depresi. Apa yang bisa kita lakukan untuk turut ikut andil gitu ya, mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan? Sebenarnya kita cukup jadi pendengar loh Mbak. Dengan kita menjadi pendengar, mendengarkan orang dia bercerita, unek-uneknya itu udah lega. Kadang dia nggak butuh solusi, dia cuma pengen didengar gitu. Karena dia sendiri pun tahu dia harus gimana dan segala macam. Cuman dia ingin didengar aja untuk menumpahkan emosi negatifnya aja. Nah, setelah didengar dan segala macam, diberi masukan juga bisa atau nasihat. Didengar, paling penting itu didengar loh. Didengar dan diberi dukungan. Didengar dan diberi dukungan. Itulah kemudian yang dibutuhkan. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting yang dibutuhkan oleh setiap orang yang kemungkinan mengalami potensi depresi itu. Tapi tentunya mendengarkan juga ini menjadi satu hal yang baik pemirsa yang mungkin bisa kita aplikasikan. Kalaupun mungkin dalam saat ini kondisi keluarga atau rekan-rekan kita masih dalam kondisi baik, nggak ada salahnya menjadi pendengar yang baik ya Mbak Sis ya. Jadi kita mencegah sejak dini begitu ya Mbak Sis ya. Tidak kemudian sudah terlambat, itu akan sulit nanti membangunnya gitu. Iya, kebanyakan penderita depresi ini kan kaum muda itu karena tekanan sebenarnya, lingkungan yang toksik, orang tua toxic parent gitu, orang tua yang meracuni pikiran anak-anaknya dengan perlakuan, dengan sikap, dengan kata-kata, dengan tekanan. Lingkungan yang toksik itu paling banyak itu membuat tekanan dan akhirnya menyebabkan depresi. Jadi itu yang harus saya pun karena pengalaman depresi saya mendidik anak saya lebih hati-hati gitu. Harus seperti apa, apalagi anak saya pun punya potensi kalau saya tidak segera menangani dengan baik gitu, karena dia pendiam dan segala macam. Karena saya korban kekerasan, saya bisa menjadi pelaku kekerasan.
Dan Oke. saya pernah melakukan kekerasan terhadap anak saya. Setelah saya menyadari, saya stop gitu. Saya tidak melakukan kekerasan dan saya membenahi semuanya. Apakah Saya benahi kemudian semuanya. kekerasan itu Mbak Sis adalah sebagai kekerasan fisik, artinya sesuatu yang nyata, sesuatu yang Mm-mm. meninggalkan bekas, ataukah kekerasan itu banyak macamnya, dari kata, dari Mm-mm. perilaku, dari sikap yang Iya. tidak sewajarnya atau bagaimana? Oh, dengan kata-kata aja bisa loh jadi tekanan. Dengan terus kita memberikan kata-kata kamu bodoh, kamu jelek, dibeda-bedakan dengan dibedakan antara anak satu dengan yang lain itu pun bisa menjadi pemicu. Baik. Selain dipukul dan segala macam, kata-kata itu sangat bisa berpotensi untuk menyebabkan anak-anak menjadi depresi. Baik. Karena itu sesuatu yang disimpan di otak dan dia merasa dia seperti itu, oh aku bodoh, aku tidak berguna, aku sampah dan segala macam. Jadi kita untuk berbicara sama anak dan segala macam itu kita harus berpikir dulu dampaknya seperti apa ke anak. Terus anak itu kan sebenarnya dia butuh perlindungan, dia butuh kasih sayang, hak-haknya harus diberikan Ya. gitu. Jangan sampai anak itu diberi tekanan dan segala macam dan akhirnya merusak kehidupannya ke depan. Betul sekali. Karena sejatinya mungkin ya kita tidak bisa membantu perubahan seseorang selain dirinya sendiri yang membantu Benar, iya. perubahan begitu ya. Tapi paling tidak kita bisa untuk menghindari kehadiran masalah bagi seseorang melalui lisan kita merupakan lidah yang tak bertulang yang bisa semudahnya berbicara tanpa kita menyadari efek buruk di masa yang akan datang begitu ya Mbak Sis ya. Iya, dan di lingkungan juga kan Ya. yang saya rasakan di saat saya depresi itu lingkungan semakin menekan gitu Ya. dengan kata-kata, dengan sikap dan segala macam. Mhm. Kalau saya berpikirnya gini, kalau kita tidak bisa membantu orang lain, cukup diam. Ya. Perhatikan dia berjuang gitu. Jangan sampai memperberat perjuangannya dengan sikap dan kata-kata kita. Karena mereka tuh udah rapuh gitu. Ya. Lihat aja mereka berjuang gitu. Dah, lihat aja Ya. gitu. Cukup Jangan. cukup menjadi pendengar yang Itu udah baik, sangat luar cukup biasa, perhatikan. udah sangat luar biasa dengan cuman melihat aja udah luar biasa gitu. Karena yang saya rasakan itu lingkungan dan orang lain di saat kita merasa tidak berdaya, di saat kita di titik nol, itu semua orang kayaknya berebut untuk menginjak, untuk memperlakukan suka-suka, untuk menzalimi. Itu Ya. yang saya rasakan sih. Oke. Nah, saat ini terakhir Mbak Sis, apa yang Mbak Sis rasakan perbedaan dari sebelumnya Mbak Sis tidak menyadari bahwa ternyata ini adalah kondisi depresi sampai kemudian mendapatkan rekan-rekan yang bisa saling memotivasi dan berempati. Apa bedanya Mbak Sis rasakan hari ini? Oh, maksudnya Mbak bisa diulangi? Ya, perbedaan rasa yang Mbak Sis rasakan kan Mbak Sis sudah mengalami perubahan yang tentu saya rasa ini sangat jauh sekali dari masa itu ya, masa Mbak Sis merasakan depresi. Nah, apa yang Mbak Sis rasakan perbedaan ketika Mbak Sis masih mengalami depresi sampai sekarang sudah pada masa pemulihan? Saya itu awal diagnosanya kan sebelum Tega itu kan ada beberapa kali diagnosa. Nah, saya itu diagnosa pertamanya itu skizoafektif, yang kedua paranoid. Nah, yang terakhir itu adalah depresi berat dengan gejala psikotik karena saya punya waham. Saya merasa curiga orang ini jahat, orang berniat jahat. Oke. Dan saya pun ketakutan kalau anak saya nanti udah besar dia akan jadi jahat gitu. Dan Baik. saya sering nangis-nangis ketakutan karena Baik. pemikiran itu. Karena saya merasa semua orang memperlakukan saya tidak baik gitu. Baik. Nah, setelah saya melakukan pemulihan, setelah saya tinggal di rumah sendiri, saya mengambil kendali dalam hidup saya melakukan perubahan dalam cara berpikir, berusaha enjoy, menikmati hidup, bersyukur dan segala macam, dan melakukan hal-hal positif yang bisa saya lakukan, melakukan hal-hal yang bisa saya berikan untuk orang lain. Apalagi sekarang grup itu semakin positif saya lihat, itu udah sangat membahagiakan buat saya gitu. Karena saya tidak ingin orang mengalami yang seperti saya dulu itu adalah merasa sendirian berjuang gitu. Saya tidak tahu harus gimana, saya mencari-cari tahu dulu, saya kesini dulu, kesana kesini, saya nggak tahu harus gimana gitu. Jadi dengan ada grup ini, teman-teman tahu harus gimana dan teman-teman nggak sendirian gitu, nggak seperti saya dulu berjalan sendirian. Baik. Adapun yang peduli kan mereka nggak ngerti tentang depresi dan mereka bingung harus gimana. Tapi kalau di sini di komunitas ini kita sama-sama mengerti kondisi kita seperti ini dan segala macam ya kita paham gitu, kita harus gimana sama teman-teman yang lain. Baik. Kita harus ngomongnya gimana, penguatannya gimana, memberikan sugesti yang seperti apa, meyakinkan bahwa semua akan baik-baik. Jadi kita paham gitu, kita tahu kita harus gimana gitu. Baik.
Baik, intinya adalah kemudian hari ini Mbak Sis yang hari ini adalah Mbak Sis yang baru yang sudah bisa lebih mensyukuri apa yang saat ini dijalani dan tentunya lebih berbahagia. Terima kasih ya Mbak Ya. Sis sudah bergabung bersama dengan kami. Semoga komunitasnya tentunya bisa terus sukses gitu ke depannya dan semakin memberikan manfaat bagi banyak orang. Terima kasih Mbak Sis. Iya, dan Sukses. saya juga mengucapkan terima kasih untuk Muhammadiyah TV sudah Baik. meliput kegiatan kami. Kami Ya. juga ingin masyarakat luas lebih tahu tentang komunitas kami dan akhirnya Muhammadiyah TV meliput gitu kan. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Dengan senang hati. Ya, semoga sehat-sehat semua. Insya Allah. Semoga ada manfaatnya apa yang diambil dari hal ini gitu kan. Apa sih yang bisa dipetik dari tentang depresi dari edukasi dan segala macam. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, sama-sama Mbak Sis, sukses dan berbahagia selalu tentunya. Tetap syukuri apa yang dijalani dan tetap jalani dengan rasa positif yang tinggi begitu ya, bahwa hari ke depan selalu akan jadi lebih baik. Terima kasih Mbak Sis sudah bergabung dan pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami. Jangan pernah khawatir setiap masalah yang hadir karena mereka juga pasti akan pergi ketika nanti waktunya. Yang terpenting adalah bagaimana kita mampu untuk memanage diri kita, bersikap bagaimana ketika masalah itu hadir, dan tentunya percayalah bahwa setiap apapun yang kita dapati tidak akan pernah terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetap berpikir positif, tetap berbahagia, tersenyum dan berikan yang terbaik untuk setiap orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.